Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'd. Syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan lafaz, zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita menjadi hambanya yang termasuk kepada golongan orang-orang yang syukur. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang kufur. Salawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, pembuka kegelapan, pemberi cahaya, membawa umat dari zaman yang pembodohan menuju zaman kecerdasan, di mana salawatnya yang nanti kita harapkan di hari-hari yang tiada berguna lagi apa-apa, yaitu di hari akhirat. Anak, istri, pangkat, jabatan tak berguna kecuali hati yang salim, yang selamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun berada, pernahkah kita terbesit di dalam hati bahwa amal kebajikan yang kita lakukan semakin meningkat dan semakin khusyuk di saat-saat manusia menyaksikan, di saat-saat banyak mata yang melihat, memperhatikan, di saat banyak orang yang mendengar? Juga begitu, pernahkah kita merasakan apabila perhatian, apabila ujian yang kita lakukan di saat kita beramal ibadah itu tidak ada, maka perbuatan kebajikan tersebut pun kualitasnya merendah, turun, tidak lagi terkhusyuk seperti saat banyak orang yang menyaksikan. Bahkan na'udzubillah, sampai-sampai amal kebajikan tersebut tidak kita laksanakan, tidak kita kerjakan, dikarenakan tidak adanya orang yang menyaksikan. Para pendengar, jika hal tersebut terjadi, maka ketahuilah hati kita telah terjangkit sebuah penyakit. Sebagaimana kita ketahui, hati merupakan sebuah organ vital, organ yang sangat dilindungi, ya, organ vital, di mana secara medis hati berfungsi untuk menetralisir racun, menghasilkan protein, hingga membantu proses pembekuan darah. Artinya darah yang kita peroleh itu adalah darah yang terbebas dari racun. Kalau hati kita telah sakit, maka fungsi daripada hati tersebut akan rusak. Pun begitu dalam agama. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW pernah mengatakan tentang hati, ya, ada segumpal darah, di mana darah atau daging tersebut, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, jika ia buruk maka buruklah semua jasadnya. Ala wa inna fil jasad idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila segumpal darah tadi baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila segumpal darah tersebut buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Apa jasad? Apa segumpal darah tersebut? Ala wahiyya qalb, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim 1599. Artinya kejadian tidak girahnya, tidak semangatnya melaksanakan ibadah dikarenakan tidak adanya perhatian dari khalayak, menandakan hati kita telah terjangkit penyakit. Jika kejadian tersebut terjadi,
penyakit apa yang didapatkan, penyakit apa yang sedang dilanda oleh hati kita. Apabila penyakit tersebut ada, maka penyakit tersebut dikatakan penyakit ria. Ria, ya, ria tersebut merupakan penyakit yang sangat kronis, ya, kronis, bahaya. Ria dapat terjangkit di seluruh orang. Ria dapat terjangkit di seluruh masa-masa, mulai dari masa peradaban siapapun, selagi mereka memiliki akal tidak gila, memiliki hati sehat, maka potensi terkena penyakit ria ada. Maka bahaya ria, ya, itu dikatakan oleh Nabi SAW lebih parah daripada fitnahnya Dajjal. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah pernah diceritakan bahwa para sahabat berdiskusi mengenai tentang fitnah, bahayanya, ngeri masa-masa di kehidupan saat Dajjal telah ada, fitnah Dajjal. Lalu di saat mereka berdiskusi, Nabi SAW menghampiri. Apa kata Nabi? Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masyihid Dajjal. Ya, mau kabarkan pada kalian apa yang lebih besar, yang lebih samar bagi kalian menurutku dibandingkan dari fitnah Dajjal. Ada fitnah Dajjal tapi lebih samar lagi dahsyatnya daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Nabi ingin memberi sebuah ilmu pengetahuan kepada para sahabat. Apa itu? Lalu para sahabat mengatakan, tentu mau. Lalu Nabi SAW bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik khafi. Apa syirik khafi? Ayyakum rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazri rajul. Yaitu syirik khafi, di mana seorang salat lalu ia perbagusi salatnya agar dilihat oleh orang lain. Ia salat, ia bagus salatnya hanya karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik khafi. Para pemirsa, pendengar dimanapun berada, dikatakan bahwa mengapa syirik khafi atau ria lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu terjadi satu periode saja, yaitu ketika Dajjal datang, atau ketika masa-masa hendak datangnya hari akhir, hari kiamat kubra. Sedangkan ria itu terjadi di setiap periode masa. Selagi manusia tersebut masih sehat, mempunyai hati, bisa terjangkit kepada siapapun. Juga yang kedua, mengapa lebih dahsyat fitnah Dajjal? Karena ria ini hanya terjangkit kepada orang-orang yang melaksanakan amal ibadah, melaksanakan amal kebajikan, orang-orang dermawan, orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang alim yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, orang-orang yang taat ibadah, melaksanakan amal kebajikan. Tidak terjangkit kepada orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang maksiat, bahkan orang-orang yang miskin dan maksiat. Mengapa? Karena spesialisasi penyakit ria adalah ingin dipuji, semata-mata ingin menampakkan bahwa kebaikan, kebajikan yang ia lakukan, kedermawanannya itu untuk menarik perhatian, atensi daripada manusia.
Maka bagaimana mungkin si miskin yang hidup dari bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki harta, ditambah lagi ahli maksiat, apa yang ia ingin riakan? Ya, sangat bahaya. Ini menjangkit penyakit orang-orang ahli ibadah, para dermawan, dan para ulama, alim-alim ulama. Maka daripada itu sangat-sangat kronis daripada fitnahnya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Al-Ghazali pernah mengatakan riya itu adalah izharul ibadati li raghbatil makhluk, yaitu menampakkan ibadah karena keinginan kepada makhluk. Tujuannya apa? Tujuannya wa huwa talabu manzilati fi qulubin nas. Tujuan untuk mencari kedudukan dalam hati manusia. Jadi laksanakan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan perhatian, kedudukan daripada manusia. Mungkin jika kita kaitkan dengan keadaan saat ini yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman, di mana pesatnya kota dan tertinggalnya desa terkoneksi dengan adanya internet dan gadget. Oleh karena itu, niat gambar yang kita dokumentasikan dalam media sosial memiliki potensi sebagai riya. Flexing kita bahasakan sekarang ya. Menampakkan sebuah kemewahan, menampakkan sebuah kehidupan kita untuk mendapatkan pujian dari orang. Ya, sangat kronis. Hanya kita yang tahu apa tujuannya. Cekrek masuk ke WhatsApp, masuk ke Instagram, beri caption tahajud time, mengejar Lailatul Qadar. Jika bukan karena ingin syiar, hanya sebatas ingin mendapatkan perhatian, komen dari teman, komen dari viewers, tentu itu adalah riya. Ia ingin menampakkan bahwa ia sedang ibadah, padahal bisa jadi dia tidak melaksanakannya. Bahkan sekarang ada yang nama streaming. Bagaimana yang ia lakukan saat itu, semua orang dapat menyaksikannya. Jika ia tidak dapat saweran, tap-tapnya, ia tidak semangat melaksanakan ibadahnya. Niat awalnya saja sudah salah ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindari daripada penyakit riya tersebut. Para pendengar dimanapun berada, dalam sebuah riwayat pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu, ahli ilmu, dan orang yang dermawan. Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat terhadapnya, terhadap sehingga engkau menjadi mati syahid, terhadap ilmu, alim keulamaanmu, terhadap kedermawananmu. Mereka mengatakan, kami melakukannya semata-mata karena menghadap ridhomu ya Allah. Aku syahid di jalanmu. Aku mengamalkan, mengajarkan ilmu karena untuk mencari ridhomu. Aku nyumbang, bersedekah kedermawananku ini karena untuk menghadap ridhomu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bohong, engkau bukan melaksanakannya karena aku, tapi karena melaksanakan perbuatannya mengharap pandangan daripada manusia, daripada makhluk. Seketika Allah memasukkan mereka dalam neraka karena perbuatan mereka tidak semata-mata karena Allah, namun mengharap pujian daripada manusia, ingin melaksanakan riya. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita ketahui bahwa bahaya ria ini sangat-sangat krusial dan sangat-sangat kronis. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada penyakit tersebut, khususnya penyakit hati, khususnya penyakit ria. Bagaimana caranya? Yang jelas selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas terhadap perbuatan amal kebajikan kita semata-mata hanya tujuan karena Allah, dan yakinilah bahwa pahala yang kita laksanakan, kita kerjakan itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ingat bahwa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kebajikan yang kita laksanakan. Pun begitu, kita jauhi daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena kebajikan dan pahala yang kita laksanakan. Namun itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulu ahadakum amaluhu jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Hadis riwayat Muslim nomor 2817. Tidak ada amalan seorang yang bisa memasukkan ke dalam surga, tidak juga menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku, kata Nabi, kecuali apa? Kecuali karena rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal kebajikan namun semata-mata bukan karena Allah, maka gugurlah pahalanya, maka hancurlah seluruhnya. Toh apa yang ingin kita hadirkan kepada Allah kalau amal kebajikan kita sudah hancur dan musnah? Maka untuk mengatasi ria, yakinilah bahwa yang dapat memberi pahala adalah Allah. Ikhlaskanlah bahwa segala sesuatunya hanya untuk karena Allah. Zikir mengingat Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Segala sesuatu hanya milik Allah. Segala sesuatu hanya milik Allah. Segala sesuatu yang ada akan kembali kepada Allah. Semoga pembahasan singkat ini dapat menjadi referensi pada diri kita untuk selalu bertafakur dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.